Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo Pujung UTBK 2020 gelombang kedua. Nah, tidak terasa ya, sekarang H-3 untuk selesainya UTBK gelombang kedua, teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan bahas soal UTBK 2020 hari ketiga. Nah, sebelum itu jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Oke teman-teman, langsung saja kita ke nomor 1. Oke, untuk nomor 1 ini adalah nomor 11 di video sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab soal ini. Dan saya udah cek itu rata-rata benar semua ya. Oke, kita akan bahas aja. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut, maka nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat plus 7PQ adalah berapa? Nah, oke. Untuk persamaan kuadrat, teman-teman harus langsung ya, curiganya gini. Dia itu akar-akarnya P dan Q ya. Nah, curiganya itu langsung aja P tambah Q gitu kan. Apa tuh? Min B per A kan? Min B per A. Dimana B-nya ini A, ini B, dan ini C gitu. Ingat B itu kalau ada min ya bawa gitu masuk. Jadi min 12 itu B-nya gitu ya. Min B per A, min dari min B. Maksudnya min dari min 12 kan. Min 12 per A-nya adalah 3. Jadi di sini berapa? Positif ya, 12 bagi 3 itu 4. Kemudian setelah penjumlahan kita perkaliannya. Berapa nih? C per A kan? Nah, C-nya berapa? 21. 21 per 3. Bisa nggak dibagi? Bisa dong. 7. Nah, setelah ini yang ditanyakan ini kan. Nah, teman-teman, kalau bentuknya P kuadrat plus Q kuadrat plus sesuatu atau min sesuatu, teman-teman harus curiga ke bentuk dari P tambah Q kuadrat gitu kan. Ini nggak bakal jauh dari sini sih. Coba ini itu apa? Sama dengan apa? P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ kan? Ya nggak? Nah, sedangkan dia nanyanya apa? Plus 7PQ, ya nggak? Ya udah, ini P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ biar jadi 7PQ itu apa? Ya plus 5 dong, 5PQ, ya nggak? Nah, kalau yang kanan kita plus 5PQ, yang kiri pun plus 5PQ dong. Berarti di sini itu sebenarnya kasih plus 5PQ gitu. Coba kita tulis di sini biar jelas. Jadi P ditambah Q kuadrat plus 5PQ, ya nggak? Itu akan sama dengan yang soalnya kan. P kuadrat plus Q kuadrat plus 7PQ. Nah, ini tuh kan soalnya. Ya udah, ini kita gak usah diotak-atik. Langsung aja apa tadi? 4 kuadrat. 4 kuadrat ditambah 5 kali PQ berapa tuh? 7 kan? PQ-nya 7. 35 ditambah 16 berapa tuh? Berarti di sini 16 tambah 35 yaitu 51. Gitu ya jawabannya C. Lanjut nomor 2. Diketahui P lebih dari 0 serta P dan P kuadrat minus 2 merupakan akar-akar dari persamaan ini ya. Jika C merupakan salah satu akar ini, maka nilai A berapa? Oke teman-teman, pertama-tama kita harus mencari tahu dulu. Ini kan P dan P kuadrat plus 2 itu adalah akar-akar dari persamaan ini kan. Jadi gini maksudnya. Kita memiliki di sini aja ya, memiliki persamaan kuadrat X kuadrat minus 10X ditambah C sama dengan 0, ya enggak? Nah, dia itu akar-akarnya, kalau tadi P dan Q, dia itu P
dan P kuadrat minus 2. Gak apa-apa. Mau minus 2, mau plus 100, mau apapun. Ya udah, ini akar-akarnya gitu kan. Seperti biasa, kita jumlahkan kan. Akar-akarnya kalau dijumlahkan P ditambah P kuadrat minus 2 itu sama dengan apa? Min B per A, ya nggak? Sama kayak tadi sih sebenarnya, ini P, ini Q gitu kan. Min B per A berarti kalau kita tulis P ditambah P kuadrat minus 2, min B per A-nya langsung aja ya. Min dari min 10 itu adalah 10 bagi A-nya 1. Ya udah, berarti kan tinggal 10 doang gitu. Nah, berarti ini jadi bentuk persamaan kuadrat lagi, iya nggak? Karena ada P kuadrat. Coba kita hitung di sini nih. Biar jadi sama dengan 0 berarti minus 12 ya. P kuadrat plus P minus 12 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan, di sini P, di sini P. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 12. Kalau dijumlahkan hasilnya positif 1. Tentunya 4 sama 3 ya. 4 sama 3. Karena di sini negatif harus beda tandanya. Kemudian di sini positif. Berarti yang positifnya yang gede. 4 yang gede. Ini positif, ini negatif. Paham ya? Maka P sama dengan 3 untuk yang ini. Atau P sama dengan negatif 4 untuk yang ini. Di syaratnya P lebih dari 0. Berarti otomatis didapat P-nya adalah 3. Ya nggak? Nah, kalau P-nya 3, kita simpan dulu ya. Sekarang kita ke perkalian ya. Ini kan ini penjumlahan, coba kita ke perkaliannya. P kita kali dengan P kuadrat minus 2 itu akan sama dengan C per A. Tulis aja deh gak apa-apa. C per A berarti P kuadrat minus 2 itu sama dengan C per A-nya gimana? Yang ini ya. C-nya ya tetap C kan. A-nya 1. Ya udah C doang kan. C per 1. Karena P-nya 3, masukin aja. 3, kemudian 3 kuadrat, minus 2, sama dengan C. Maka ini tuh 9. 9 dikurangi 2 itu adalah 7. 7 kali 3, 21. Berarti C-nya adalah 21. Nah, kita dapat C-nya 21. Yang katanya C itu adalah apa? Merupakan salah satu akar dari persamaan ini kan. Nah, gini maksudnya. Ada persamaan kuadrat X kuadrat plus AX plus 42 itu sama dengan 0. Akar-akarnya itu C dan apa gitu maksudnya. Kita nggak tahu ya akar-akarnya apa lagi. Yang jelas C itu salah satu akarnya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya udah jelasin gitu kan. Bahwa yang namanya akar-akar, kalau kita substitusikan ke nilai X-nya atau kita masukin, itu memenuhi gitu teman-teman. Ya udah sebenarnya kita tinggal si X-nya ganti aja dengan C dong. Berarti ini C kuadrat plus A. X-nya jadi C ditambah 42 sama dengan 0. Dimana C-nya adalah 21. Ya udah 21 kuadrat ditambah 21A ditambah 42 sama dengan 0, ya enggak? Nah, sekarang 21 kuadrat itu berapa? 441 ya. 441 ditambah 21A ditambah 42 sama dengan 0. Nah, kalau kita jumlahkan 42 dengan 441 itu berarti 483 ya. Setuju semua ya? Kemudian kita jumlahkan dengan 21A sama dengan 0. Maka biar dapat nilai A-nya ya 21A sama dengan negatif 483. Maka A-nya adalah negatif 483 per 21. Yaitu berapa? Kalau teman-teman hitung, ini tuh jawabannya 23. Karena negatif, kasih negatif aja. Jawabannya adalah A, teman-teman. Persamaan kuadrat
Px kuadrat minus Qx plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan apa nih maksudnya? Mempunyai akar positif alfa dan alfa itu sama dengan 4 kali beta. Jika grafik fungsi fx sama dengan px kuadrat minus Qx plus 4 mempunyai sumbu simetri X sama dengan 5/2, maka nilai P dan Q masing-masing adalah. Nah, ini kita nyari P dan Q-nya, tapi ada persamaan kuadrat dan ada grafik fungsinya ini, ada simetri ya, sumbu simetrinya itu 5/2. Pertama-tama kita harus koreksi dulu, ini itu adalah bentuknya sama kayak yang persamaan kuadrat ini gitu kan. Jadi ini nggak di atas teman-teman. Jadi ini itu sebenarnya fx-nya itu adalah px kuadrat minus qx plus 4 ya. Ini sama kayak persamaan kuadrat ini gitu kan. Nah, pertama kita harus cari apa dulu? Ini fungsi dan ini persamaan kuadratnya, tulis dulu gak apa-apa. Persamaan kuadratnya itu misalnya di sini px kuadrat minus qx tambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, ini teman-teman perbedaannya persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat itu biasanya dia itu nanti sama dengan 0. Dan kalau fungsi itu ada fx sama dengan gitu kan. Jadi nggak sama dengan 0 gitu. Nah, setelah itu dari si fungsi kuadrat ini katanya memiliki sumbu simetri X sama dengan 5/2. Berarti sumbu simetri itu kemarin kita udah bahas sama dengan XP kan. Yaitu apa? Yaitu min B per 2A ya enggak? Nah, itu adalah sumbu simetri. Berarti min B per 2A-nya itu adalah apa? 5/2 gitu kan. Nah, coba kita masukkan min B per 2A. Min B, B-nya itu adalah ini kan min Q. Jadi negatif, kalau negatif kan positif tuh. Ya udah tinggal Q doang. Q per 2 kali A-nya adalah P. Berarti 2 kali P sama dengan 5/2. Bisa dicoret nih duanya. Berarti didapat Q itu sama dengan 5P, ya enggak? Ini kita keep aja 1. Nah, kemudian di persamaan kuadrat, akar-akarnya alfa dan harusnya beta nih, alfa dan beta. Dan alfa itu adalah 4 kali beta gitu. Setelah itu gimana? Berarti sama kayak tadi kan, alfa tambah beta, alfa kali beta gitu. Jadi kalau alfa tambah betanya berapa? Min B per A ya, min B per A. Min B-nya berarti min dari min Q, berarti Q doang. Per A-nya adalah P. Berarti Q per P gitu. Ini adalah alfa tambah betanya. Nah, ada lagi kan alfanya itu apa nih? 4 beta. Berarti kalau kita masukkan, berarti kan 4 beta nih si alfanya. Ya udah, alfanya ganti jadi 4 beta. Tambah beta sama dengan Q per P. Coba Q itu apa? 5P kan? Ya udah. 5P per P, ya enggak? Berarti ini bisa coret gitu. Sisanya 4 beta tambah beta itu 5 beta ya. 5 beta sama dengan 5. Maka betanya adalah 5 bagi 5, 1. Nah, didapat betanya 1. Berarti ya kita tinggal ke perkaliannya gitu kan. Alfa kali beta. Ya udah, alfa kali beta itu C per A ya. C-nya adalah 4, 4 per P. Alfanya tadi kita tahu dan betanya kita tahu 1 ya. Ya udah masukin aja. Jadi ternyata alfa itu kalau kita ke alfa itu sama dengan 4 per P gitu kan. Nah, kita tahu juga alfa itu apa? Apa nih? 4 kali beta. Ya udah sih sebenarnya
karena kita udah tahu nilai B-nya, alfanya ganti jadi B aja kan, 4 beta tuh. 4 beta sama dengan 4 per P. Dimana ini 4 bisa dicoret kan, berarti beta sama dengan 1 per P. Dimana beta itu adalah 1. Ya udah, 1 sama dengan 1 per P. Didapat apa? P sama dengan 1 per 1, berarti 1. Nah, kita tahu P-nya 1. Kalau kita substitusikan ke sini, dapat berapa? Q sama dengan 5 kali 1, yaitu 5. Sementara P-nya adalah 1. Jadi, yang ditanyakan P dan Q. P-nya 1, Q-nya 5. Yang mana tuh? C. Gitu ya. Next. Oke, untuk nomor 4. Jika puncak grafik fungsi Y sama dengan Px kuadrat minus Qx minus 1 sama dengan puncak grafik Y sama dengan X kuadrat minus 2X plus 4, maka nilai P tambah Q. Lagi-lagi kita disuruh nyari nilai P ditambah Q. Tentunya di sini ada dua fungsi ya. Ada dua grafik fungsi di mana puncaknya itu sama. Teman-teman harus tahu ya. Kalau puncak itu koordinatnya itu apa? Ya udah, teman-teman tahu kan, XP per YP gitu kan, X puncak per Y puncak. Di mana XP itu teman-teman tahu. Tadi kan kayak sumbu simetri, berarti min B per 2A. Nah, untuk YP-nya kita tahu min determinan per 4A gitu. Ini teman-teman wajib tahu dulu ya. Ini wajib tahu dulu. Kalau udah tahu enak banget nih. Coba kalau udah kayak gini gimana? Ya udah kita tinggal terapin aja ke soal kan. Katanya dia itu puncaknya sama. Ya udah misalnya untuk XP. XP di sini ya dia harus sama kedua-duanya kan. Untuk kita misalkan XP1 sama dengan XP2. Dimana XP1 itu misalnya yang ini kan, persamaan ini 1, ini persamaan 2 gitu aja ya. Min B per 2A, min B per 2A sama dengan min B per 2A. Ini untuk 1, B-nya itu adalah min Q kan. Min dari min, berarti positif dong. Q per, oke terus dulu, Q per 2 kali A-nya adalah P, berarti 2 kali P. Sama dengan min B, ini kan dari min 2 ya, jadi 2 dong. A-nya 1, berarti 2 per 2 kali 1. Udah ini enak, kita tinggal kerjain aja ya. 2, ini kan 2 per 2 ya 1. Ya udah, ini tuh sebenarnya Q sama dengan 2P, ya nggak? Karena kan ini 2 per 2, 1. Nah, didapat Q sama dengan 2P. Ini kita keep dulu aja, karena bentuknya persamaan. Nah, untuk YP itu ya sama aja kayak tadi kan. Berarti YP1 sama dengan YP2. Untuk YP1-nya kita tahu min determinan per 4A sama dengan min determinan per 4A. Dimana untuk determinan itu kan B kuadrat min 4AC kan. Kita tulis dulu, tulis aja ya. B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, coba gimana teman-teman? Per 4A ya. Nah, ini per 4A. Tapi lihat teman-teman, karena tadi kan ada negatif nih. Sebenarnya ini kita kasih negatif, ini kita kasih negatif. B kuadrat min 4AC. Berarti tulis di sini ya. B-nya itu untuk yang 1 min Q ya. Ini minnya taruh dulu, min di luar. B kuadrat min Q kuadrat. Ya udah Q kuadrat dong, karena min kalau dikuadratin ya positif. Jadi di sini Q kuadrat minus 4 kali A-nya adalah P, C-nya adalah minus 1. Dibagi 4 dari A-nya adalah P.
sama dengan negatif. Ini juga harusnya di luar ya. Boleh di dalam kurung sih sebenarnya. Atau minusnya kan ini minus. Ya sebenarnya bisa dicoret aja kan. Untuk B kuadrat di 2 itu adalah min 2 kuadrat. Langsung aja ya, min 2 kuadrat itu berapa? Pasti positif 4 ya. Dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya itu adalah 4. Kita bagi dengan 4, A-nya adalah 1. Ya udah 4 doang. Nah, setelah itu kita kerjain di sini nih biar jelas. Nah, oke, di sini minusnya kita tulis dulu di luar, berarti Q kuadrat. Minus kali minus positif dong, berarti positif 4P. Per apa? Per 4P. Ini minusnya untuk berlaku semua ya. Boleh deh di dalam kurung aja biar nggak bingung ya. Itu harus sama dengan, coba ini kita hitung. Ini aja 16. 16 kalau dikurangi 4 itu adalah 12 ya. 12 dibagi 4 berapa? 3. Nah, karena di sini kan negatif ya harusnya. Negatif 12 per 4 itu negatif 3. Negatif 3 kali negatif. Ya udah jadi positif 3. Setelah itu karena di sini negatif, biar ini nggak negatif, kita negatifnya kali ke sini aja kan. Berarti Q kuadrat tambah 4P sama dengan negatif 4P kali 3, 12P. Nah, setelah ini gimana teman-teman? Karena di sini ada Q dan P, berarti ya bingung dong, ini nggak sama. Gimana biar sama? Karena di sini Q sama dengan 2P, ya udah Q di sini ganti aja 2P dong. 2P kuadrat langsung ya, 4P kuadrat berarti kan. 4P kuadrat, kemudian di sini ditambah 4P sama dengan negatif 12P. Berhubung di sini ada 4, 4 sama min 12, kita kedua ruas kita bagi dengan 4. Didapat P kuadrat plus P, ya enggak? Karena bagi 4, 1 dong. Sama dengan minus 3 ya. 12 bagi 4 minus 3P. Berarti kalau minus 3P-nya pindah ke kiri, jadi kan jadi 4P dong. P kuadrat plus 4P sama dengan 0, maka kita faktorkan P-nya keluar, di sini P kuadrat jadi P, karena P kali P, P kuadrat ditambah, biar jadi 4P, ya 4, sama dengan 0. Maka P sama dengan 0, atau untuk yang ini, P sama dengan negatif 4, gitu ya. Oke, di sini kita ambil yang mana teman-teman? Kita ambil yang tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena kalau P-nya 0 ya, dia itu nanti bukan fungsi kuadrat. Iya nggak? Karena X kuadratnya jadi 0. Sisanya min QX minus 1. Jadi yang kita ambil adalah min P. Maksud saya min 4. Nah, P-nya min 4. Q-nya berapa? Berarti min 4 kali 2 itu min 8. Ya nggak? P tambah Q. Ya udah. P tambah Q. P-nya adalah minus 4 ditambah minus 8, yaitu minus 12. So, jawabannya adalah A. Gitu teman-teman, lanjut. Oke, nomor 5 ini tentang dimensi 3. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 2 akar 2 cm. Jika titik P di tengah-tengah AB dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah berapa? Coba gimana caranya? Berarti kita gambar dulu ya. Nah, untuk menggambarnya pun saya memiliki 2 tipe ya. Teman-teman ini masuk ke yang mana? Coba ditulis di kolom komentar ya. Pertama itu gini. Dia kan kubus. Nah, ada tipe yang kayak gini nulisnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua gini. Nah, gitu. Terus tinggal gitu doang. Nah, coba teman-teman komen tipe 1
tipe 2 atau tipe yang lainnya. Loh, kok ngebahas ini ya? Di sini itu kayaknya kekecilan deh. Coba yang gede. Kita buat yang gede karena tipe saya itu yang kayak gini. Berarti tinggal gitu aja. Terus ininya ke sini. Nah, gitu. Kayak gini. Kemudian ini kayak gini. Dan ini anggap aja kubus yang sangat-sangat bagus. Oke. Rusuknya itu, nama dulu. Nah, untuk nama teman-teman, biasanya itu nama itu gini, A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Ini tuh apa ya, standar gitu kan. Dan aturannya kayak gitu, kalau misalnya dari apa namanya, berlawanan arah jarum jam, atau ini kan berlawanan ya, berarti ini pun harus berlawanan. Sebenarnya nggak kayak gini, bisa juga gini, misalnya A di sini, A, B, C, D. Boleh aja kayak gini, searah jarum jam, tapi yang atas pun harus sama, E, F, G hanya. Dari sini E-nya, E, F, G, H, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah biasa kayak gini ya udah gitu, kayak gini aja gitu. Ini benar, ini pun benar. Lanjut aja deh. Rusuknya 2 akar 2. Ini rusuk ya. Titik P di tengah-tengah AB. Ini AB, di sini ada P. Taruhlah ini tengah-tengah ya, P. Titik Q di tengah BC. Ini oke di sini. Di sini Q katanya kan. Jarak antara titik H dengan garis PQ. Oke, kita garis dulu PQ di sini. Kenapa nih? Ini PQ. H-nya di sini. Oke, ini jaraknya dari sini ke sini berapa gitu kan? Loh, kok menceng? Taruhlah ini lurus aja ya teman-teman. Nah, gitulah. Nah, gitu ya. Ini nggak tahu kenapa bisa ada lagi. Nah, gimana caranya untuk menentukan titik ini ke titik ini gitu kan? Nah, kita harus ada bantuan dulu. Di sini misalnya ada garis. Ini apa namanya? Diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu rumusnya apa teman-teman? Diagonal sisi itu berarti ini apa nih? BD ya. BD itu adalah A akar 2 ya enggak? Kalau diagonal ruang BH itu adalah A akar 3 ya. Jangan itu HB aja, HB adalah A akar 3 gitu. Ini adalah diagonal ruang, ini diagonal sisi. Tapi kita nggak pakai ini sih sebenarnya. Coret aja ya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini itu titiknya kan di sini. BD itu A akar 2, di mana A-nya itu adalah si rusuknya kan. Nah, untuk mencari H ini apa ya? O lah. HO itu gimana? Sebenarnya kan bisa Pitagoras dari rusuk ini dengan jarak D ke O kan. Nah, jarak D ke O itu berapa sih sebenarnya? Nah, teman-teman, DO itu ternyata berapa coba? 3/4 gitu kan. 3/4 dari BD gitu. Kenapa 3/4? Coba, ini tuh sebenarnya 4, apa ya? 4 teman-teman. 4 bagian gitu kan. Jadi ya di sini kita bisa tulis gini. 1, 2, 3. 3 dari 4 gitu. Ini tuh kita bagi 4 sebenarnya. Jadi 3/4 dari BD itu ya. Berarti 3/4 BD-nya berapa sih? BD itu A akar 2, di mana A-nya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, berarti BD-nya 4. Bisa dicoret, dapat 3 dong. Nah, ternyata DO-nya 3, teman-teman. Sementara HD atau DH itu adalah 2 akar 2. Kalau kita mau mencari HO,
misalnya X, itu kan kita Pitagoras aja kan. Ini kan segitiga nih. Segitiga siku-siku di sini kan. Berarti ini sisi miringnya. Sisi miring itu rumusnya apa? Berarti X kuadrat sama dengan berarti penjumlahan kuadratnya kan. 2 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 4 kali 2, 8. Tambah 9. Berarti berapa tuh? 17 ya. Berarti X itu akan sama dengan akar dari 17. Maka jawabannya adalah C. Semoga paham, kita lanjut nomor 6. Untuk semua bilangan bulat N didefinisikan N dolar itu 2N untuk N-nya genap. N dolar itu 2N minus 1 untuk N-nya ganjil. Nilai dari 21 dolar ditambah 12 dolar. Gimana? Oke, mudah banget ya. 21 dolar. Berarti kita ngerjain dulu 21 dolar gitu kan. 21 ini kan N. N-nya itu ganjil kan. Untuk ganjil ya rumusnya ini 2N minus 1. Berarti 2 dikali N-nya itu adalah 21. Kurang 1. Berapa nih? Nanti ini ada dolar lagi ya. 42 minus 1 berarti 41. Jadi 41 dolar. 41 juga ganjil. Berarti masih yang ini. 2 dikali 41. Kemudian kita kurangi 1. Udah, ini nggak ada dolar lagi. 81. 82 ya. Minus 1. Ya 81. Ini untuk yang 21 dolar. Sekarang ini jumlah dengan 12 dolar. 12 genap. Genap dolar itu ini 2 kali N, berarti 2 kali 12. Yaitu berapa? 24 ya. 24 dolar. 24 dolar. Genap juga. Ya udah 2N, berarti 24. Maksudnya 2 kali 24. 48. Jadi kalau kita jumlahkan 81 ditambah 48 itu adalah ini aja 12 ya. Berarti 129. Jawabannya adalah C. Simple. 7. Diketahui FOF inverse 11 sama dengan 2P dan F 2X minus 4 adalah 3X minus 7, maka nilai P. Oke, kita ini berhubungan dengan fungsi komposisi yang inverse-nya ya. Kemarin udah kita bahas, tapi saya review dulu. Misalnya Fx sama dengan A. Berarti F inverse dari A itu adalah X gitu. Jadi bisa ditukar kalau inverse itu. Kayak kebalikannya kan. Nah, berarti di sini kita tahu dong. Karena dia F inverse, ya udah dia itu ya tadinya kan F 2X minus 4 sama dengan 3X minus 7, berarti F inverse dari 3X minus 7 itu sama dengan 2X minus 4, ya nggak? Sama kayak ini kan. Nah, setelah ini gimana? Kalau kita udah dapat ini, langsung aja nih ke soalnya. Dia itu kan F bundaran F inverse 11 itu sama dengan 2P. Nah, F bundaran F inverse itu kan bisa kita pecah. Dia itu kalau misalnya ini kebetulan F sama F ya. Jadi nggak ada perbedaannya. Jadi F X inverse bundaran F X inverse. Kemudian di sini bundaran 11 gitu kan. Nah, bisa dibilang kayak gini sama dengan 2P. Nah, ini karena kan F sama F ya, jadi nggak ada bedanya. Tapi kalau dia bentuknya gini, teman-teman. F bundaran G. Kemudian dia itu inverse X. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya ini dulu gitu. GX dulu. Jadi GX inverse bundaran F
X inverse gitu ya. Teman-teman harus udah tahu ini nanti dibalik aja gitu kalau inverse. Nah, berarti kalau udah kayak gini kan enak tuh. Jadi sebenarnya dia itu Fx inverse bundaran. Berarti dia itu 11-nya kan masuk ke X ini kan. Nah, berarti F 11 inverse sama dengan 2P. Nah, untuk F11 inverse itu gimana? Dari sini aja kan. Nah, ini kan F inverse 3X minus 7. Nah, biar jadi F11, X-nya berapa? Ya udah, X-nya itu berapa nih? 6 kan? 6 kali 3 kan 18 minus 7 kan 11. Berarti dia itu X-nya 6 gitu. Jadi F inverse tadi berapa? 6 kali 3 18 minus 7 kan 11. Tuh, ini kan sama kan F11 inverse. Kemudian dia itu sama dengan X-nya 6. 6 kali 2 12 minus 4 8. Nah, udah berarti F inverse 11-nya itu adalah 8. Ya udah ini 8 kan. Berarti F X inverse bundaran 8 sama dengan 2P. Nah, 8-nya juga sama kayak 11 tadi kan, masuk ke X ini kan. Nah, berarti dia itu sebenarnya F inverse 8 gitu, sama dengan 2P. Nah, sama kayak tadi, gimana caranya ini biar jadi 8? Coba gimana? Berarti X-nya 5 ya, karena 5 kali 3 kan 15, minus 7 kan 8, berarti X-nya adalah 5. Kalau X-nya 5 berarti F inverse 8 ya. Sama dengan berapa? Masukin aja 5. 5 kali 2, 10. 10 minus 4, 6. Nah, jadi ternyata F inverse 8-nya itu 6. Sama dengan 2P. Yang ditanya nilai P, ya udah. Jadi P-nya adalah 6 bagi 2. Berapa tuh? 3 ya. Berarti jawabannya adalah C, teman-teman. Lanjut. Diketahui fungsi fx seperti itu. Dan f ini bukan inverse, ini turunan ya. Turunan pertama dari A itu 24A dengan A-nya lebih dari 0. Maka nilai 2A kuadrat minus A adalah berapa? Coba, dia itu kan, ini mudah ya. Konsep turunan aja. Kita punya fx sama dengan X kuadrat minus 2 pangkat 3. Nah, kita turunin aja dulu. Berarti F aksen X sama dengan turunan berantai nih. 3-nya berarti kan turun ke bawah jadi 3. X kuadrat minus 2. 3-nya kan berkurang 1. Jadi 2. Nah, setelah itu turunin nih yang di dalamnya. X kuadrat minus 2 turunannya itu adalah 2X ya. Yang ini 2X. Nanti kurangi 0, gak usah ditulis. Nah, berarti bisa kita tulis F. Apa nih aksen X-nya adalah 6X ya. Ini kali ini. 6X kemudian X kuadrat minus 2 pangkat 2. Karena dia itu F aksen A, ya udah kita cari aja kan. F aksen A sama dengan 6A ya enggak? Karena X-nya diganti jadi A. A kuadrat minus 2 kuadrat. Kita tahu F aksen A-nya itu adalah 24A kan. Kita tulis aja kan 24A sama dengan ini bisa kali ke dalam ya karena ada kuadrat. Berarti 6A A kuadrat minus 2 kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Ini pun bisa kita coret 24 bagi 6. Berapa tuh? 4 ya. Berarti 4 sama dengan sisanya A kuadrat minus 2 kuadrat. Ya enggak? Nah, karena dia kuadrat, berarti ini jadi akar ya. Tapi plus minus, jangan lupa. Plus minus, akar 4 itu 2 ya. Langsung aja. Plus minus 2 sama dengan A kuadrat minus 2. Nah, lagi-lagi dia bentuknya kuadrat lagi ya. Berarti A kuadrat, ini kan plus minus 2. Ininya minus 2, kalau pindah ruas jadi positif ya. Berarti di sini positif 2, gitu doang kan. Nah, coba kita lihat di sini itu A-nya lebih dari 0, teman-teman.
Berarti kalau A-nya lebih dari 0, dia itu kan sebenarnya berapa aja sih? Satu-satu dulu ya. Dia itu kan A kuadrat sama dengan kalau dia plus ya. 2 tambah 2 kan 4 tuh. Berarti A itu sama dengan plus minus 2. Atau kalau misalnya dia minus, berarti A kuadrat itu sama dengan 0 ya. Karena 2 kurang 2, 0. Nah, berarti akar 0 berapa sih? Ya 0 ya. Nah, berarti 0 teman-teman. Ini untuk A-nya 0. Dan dia itu A-nya lebih dari 0 kan. Nah, yang mana? Tentunya A sama dengan plus 2 dong. Paham ya? Jadi lihat syaratnya. Kalau A-nya itu adalah plus 2, ya udah ini kan sebenarnya 2 kali. A-nya itu 2. Kalau dikuadratkan, dikurangi 2. Ya enggak? 4, 8, 8 minus 2. 8 minus 2 yaitu 6. So, jawabannya adalah C. 9. Lagi-lagi ini bentuk peluang yang tentang aturan angka ya. Penempatan angka gitu. Dan huruf tentunya. Kode rahasia terdiri dari 5 digit. Oke, sekarang 5. Kemarin itu 4 digit ya. Digit pertama adalah huruf ke log 100 dari kata subscribe. Digit kedua diisi oleh angka hasil kuadrat kurang dari sama dengan 9 dan angka 7. Ini maksudnya gimana? Nanti kita olah satu-satu ya. Digit ketiga diisi huruf vokal. Digit keempat diisi oleh ganjil terbesar. Digit kelima itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Banyak kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit harus berbeda. Oke, di sini harus berbeda ya. Ada 5 digit, kita tulis aja 5 digit. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Digit pertama adalah huruf log 100 ke log 100. Log 100 itu berapa sih? Di sini deh, log 100 itu kan 10 kuadrat. Dimana sifat yang kemarin duanya kan ke bawah gitu kan. Jadi 2 kali 10 log 10 itu 1. Ya udah berarti 2. Artinya adalah huruf kedua dari kata subscriber, berarti U dong. Ya udah berarti ini U doang. Digit kedua diisi oleh angka hasil kuadrat kurang dari sama dengan 9. Hasil kuadrat itu gimana maksudnya? Hasil kuadrat. Hasil kuadrat. Berarti kalau hasil kuadrat misalnya 2 itu hasil kuadrat dari siapa? Nggak ada ya. 1 teman-teman. 1 itu hasil kuadrat dari 1 kuadrat. Kemudian lagi 4 ya. 4 itu kan 2 kuadrat. Berarti ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, ya udah 3 kuadrat ya. 3 kuadrat 9. Ada lagi 4 kuadrat ya. 4 kuadrat itu 16. Tapi kan dia harus apa? Kurang dari sama dengan 9. Berarti kita ambilnya ini doang. Nah, 149 berarti dia itu artinya digit kedua 149. Digit ketiga apa tuh? Digit ketiganya huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Lagi ini itu digit keempat diisi oleh ganjil terbesar. Nilai ganjil terbesar itu adalah 9 ya. Karena kan satu digit doang tuh. Ya tentu 9 doang. Digit kelima itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, pertama-tama seperti biasa kita isi yang spesifik ya. Ini udah pasti cuma 1 dong. Berarti cuma 1. U-nya kan efeknya apa kalau U udah masuk sini? Berarti yang ada U-nya ini kita coret aja ibaratnya kan. Jadi gak bisa masuk lagi. Berarti ini sisanya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang ini udah kunci, ini udah pasti gitu kan. Sekarang 9. 9 juga udah pasti kan? Ya ini harus masuk, berarti 1. Nah, efeknya apa kalau 9 masuk? Ini nggak ada 9. Nah, di sini ada 9. Berarti ini nggak boleh masuk dong.
Karena ya 9 udah pasti di sini doang. Karena kan tidak boleh ada yang sama atau harus berbeda. Berarti gimana nih setelah ini? Nah, yang jadi masalah lagi-lagi digit kedua dengan digit kelima ada yang sama, teman-teman. 1,4 atau 1 dan 4 di sini ada 1 sama 4 ya. Nah, teman-teman lihat ya, di sini belum kebaca dan angka 7. Oke, di sini dan angka 7 ya. Jadi 1,4,9,7 gitu kan. Ada 7 juga. Karena kan dia itu digit kedua diisi oleh angka hasil kuadrat kurang dari 9 dan angka 7. Ini nggak kelihatan ya tadi. Berarti di sini ada angka 7. Nah, berarti kan di sini ada yang sama, 14, di sini 14. Kita bisa coret 14-nya. 1 coret, 4 coret, sisanya kan 7. 7 itu kan cuma 1 dong. Ya udah ini 1 gitu. Nah, 7 di sini ada nggak di sini? Nggak ada kan? Nah, berarti di sini sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7-7-nya bisa masuk. Tinggal dikalikan 7 kali 1 kali 4 kali 1 kali 1 yaitu 28. Ini kasus yang pertama. Berarti kasus yang kedua, kalau dia 1/4-nya masuk kan. Karena tadi kita coret. Itu 2, 3, 4, 5. Yang udah pasti digit pertama sama digit ketiga dan digit keempat. Nah, sekarang 1,4-nya masuk. Kalau dia masuk berarti kan ada 2 nih. Nah, lihat 1,4 ada nggak di sini? Ada ya ini. Tapi ini kita nggak coret 2. Kenapa? Ya karena kalau dia 1 di sini, ya 4 boleh masuk dong. Kalau 4 di sini, ya 1 boleh masuk di digit kelima. Jadi kita coretnya 1 aja gitu. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita kurangi 1. Jadi sisanya 6 gitu. 12 dikali 4 berapa? 48 ya. 48. Kalau kita jumlahkan menghasilkan 76. Jawabannya adalah D. Gitu ya. 11. Pekerjaan mengecat Y meter kuadrat mampu diselesaikan oleh X orang pekerja dalam waktu 30 hari. P. Pekerja tambahan agar pesanan 3Y M kuadrat dapat selesai dalam 20 hari. Q. 7/2X. Oke, gimana nih teman-teman? Ini kayaknya lebih kompleks ya. Coba dulu deh. Pekerjaan mengecat Y meter kuadrat mampu diselesaikan oleh X orang pekerja dalam waktu 30 hari. Gini ya maksudnya, berarti di sini misalnya pekerjaan atau pekerjaan deh gitu ya. Ini pekerjaan, terus ada orang, terus ada waktu gitu kan. Pekerjaan YM kuadrat, taruhlah dia Y aja ya. Y mampu diselesaikan oleh X orang pekerja. Ini kan orangnya ya. Berarti mampu oleh X dalam waktu 30 hari. Si P, pekerja tambahan agar pesanan 3Y M kuadrat dapat selesai dalam waktu 20 hari. Berarti dia itu kan 20 hari. Atau ini dulu deh, 3Y. Ya nggak? Berapa orang gitu kan? Kalau dia itu maunya 20 hari gitu. Gimana nih teman-teman? Sedangkan kita hanya punya Y, X sama 30. Sedangkan dia mintanya 3Y. Gimana coba caranya? Gini teman-teman. Pekerjaan gini, kita bacanya. Satu pekerjaan dapat diselesaikan oleh X orang dalam 30 hari. Berarti kalau 3 pekerjaan, apalagi 20 hari, berarti kan makin apa ya? Berarti orangnya harusnya makin banyak dong, ya nggak? Karena waktunya makin sedikit dan pekerjaannya malah ditambah gitu kan. Nah, berarti kita harus samakan dulu si Y-nya gitu kan. Ini satu pekerjaan oleh X orang. Berarti kalau misalnya 3 pekerjaan, berapa orang? Ya 3 dong, 3X gitu. Karena kan dia pekerjaan dengan orang itu kan berbanding lurus. Makin banyak pekerjanya, maksudnya makin banyak pekerjaannya berarti orangnya pun harus makin banyak.
Nah, sekarang kita tinggal bandingin yang ini aja kan. Si orang dengan waktu. Lagi-lagi kita tinggal tulis aja. 3X per, misalnya ini tanda tanya, kotak aja deh. Atau gak tanda tanya, sama dengan, karena berbalik nilai, ya udah 20 per 30 gitu ya. Berbalik nilai. Ini kita bisa coret, berarti tanda tanyanya itu adalah berapa? Lagi-lagi dia, 9 kan, 9 per 2X, berarti 9 per 2X. Nah, si tanda tanya ini adalah jumlah orang yang bekerja untuk 3 pekerjaan atau 3Y dalam waktu 20 hari gitu kan. Nah, karena dia mintanya tambahan, ya kalau tambahan itu kan berarti tinggal dikurangi si jumlah itunya kan, si jumlah pekerjanya gitu kan, yang awal gitu. Berarti kan tadinya itu 9 per 2X. Kita kurangi dengan apa? Ya dengan X dong. X itu kan karena dia 2, bawahnya berarti 2 per 2. Maka dia dapat 7 per 2X gitu ya. Ya nggak paham nggak? Karena kan kemarin juga misalnya si pekerjanya itu 20 orang. Dan untuk menyelesaikan 20 hari itu dia misalnya 30 orang. Ya udah, berarti kalau pekerja tambahannya ya tinggal 30 kurangi 20, ya nggak? Jadi jawabannya 7 per 2X untuk P. 7 per 2X. Dan 7 per 2X ini sama dengan Q kan? Berarti jawabannya C. Gitu ya, semoga paham. Nah, untuk nomor 11 ini silakan teman-teman kerjakan di kolom komentar. Jika teman-teman bisa, tinggal di otret dulu di kertas. Lalu ditulis di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Semangat untuk UTBK-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.